Humanity above religion merupakan sebuah jargon atau lebih tepatnya slogan yang sering dipakai untuk menyampaikan pesan kemanusiaan, menempatkan kesetaraan martabat, kesamaan hak-hak manusia tanpa peduli ras, agama, pandangan politik, dan latar belakang lainnya. Frase ini juga merupakan refleksi kritik sejarah akan konflik grup, kelompok, dan agama yang melahirkan tragedi kemanusiaan. Agama yang dijadikan sebagai identitas kelompok menjadi sumber benturan yang dalam banyak kasus ditunggangi oleh motif politik dan kekuasaan. Selain itu, relasi kekuasaan yang dimiliki oleh agama sebagai institusi justru telah banyak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan dehumanisasi, semisal pelecehan seksual, kekerasan fisik, serta psikis. Tapi kritik ini sebenarnya berpijak pada penilaian yang keliru terhadap agama, di mana agama dinilai dari penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pengikutnya, bukan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan keyakinan tersebut. Selain itu, ideologi sekuler juga menjadi katalisator tragedi kemanusiaan besar seperti komunisme Cina dan Rusia yang telah membunuh jutaan warga negaranya. Berbeda dengan sumber konflik dari institusi agama yang sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap prinsip dasar, proses dehumanisasi yang ditimbulkan oleh ideologi sekuler merupakan konsekuensi logis dari prinsip-prinsip dasarnya. Terlepas dari kritik sejarah, slogan ini sebenarnya juga membawa muatan filosofi yang menjadi bagian dari diskursus dan perdebatan antar worldview terhadap konsep dasar yang mengkonstruksi keseluruhan gagasan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Menempatkan kemanusiaan di atas agama merupakan buah pikir dari sekular humanism. Aliran pikir ini menempatkan kemanusiaan lebih tinggi dari agama dan merangkul human reason, etika sekuler, dan filosofi naturalism sebagai building blocknya. Namun gagasan atau ide atau konsep tentang kemanusiaan tidak lahir dari fondasi sekuler humanism itu, melainkan berakar pada nilai dan prinsip agama. Manusia menjadi manusia yang bermartabat dan memiliki keistimewaan dari makhluk hidup yang lainnya, memiliki dasar dari pemikiran Judeo-Christianity. Nick Spencer, penulis buku Evolution of the West, menjelaskan bahwa gagasan tentang martabat dan nilai kemanusiaan dapat ditelusuri jejak historisnya pada pemikiran-pemikiran Eropa yang mendapat justifikasi dalam prinsip dan tradisi Kristen. Sejarawan sekuler Tom Holland juga menggaungkan pikiran yang sama. Dalam diskusinya dengan N.T. Wright tentang konsep humanism, ia mengatakan bahwa Kristen memiliki kontribusi dalam membangun prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang universal. Salah satu frase yang paling berpengaruh dan meletakkan landasan bagi universal humanism adalah pernyataan Paulus dalam Galatia 3 yang menyatakan semua manusia adalah satu, terlepas background bangsa, gender, dan status sosial. Memang yang dimaksudkan Paulus adalah satu di dalam Kristus, tapi pemikiran ini mengandung unsur kesetaraan manusia tanpa peduli latar belakang yang dimiliki. Bahkan yang menjadi pembuat draft deklarasi universal hak asasi manusia adalah Charles Malik, seorang Kristen Libanon yang memasukkan istilah person sebanyak 6 kali dalam deklarasi, di mana terminologi ini merujuk pada personalism yang merupakan bagian dari tradisi Katolik yang menjadi mainstream pada tahun 1930-an dan 40-an. Di balik slogan yang terkesan liberal ini sebenarnya memiliki agenda tersembunyi yang dibawa oleh pemikiran sekuler untuk memotong etika dari akar agama. Dennis Prager, penulis konservatif Amerika, mengibaratkan upaya membuang Tuhan sebagai sumber etika sama seperti akan membangun apa yang disebut dengan cutting flower ethic atau etika seperti bunga yang terpotong dari tangkainya. Bunga tersebut untuk sementara akan terlihat mekar, tapi dalam jangka panjang akan layu dan mati. Jordan B. Peterson, klinikal psikologis dan pemikir konservatif terkemuka dari Kanada, mengingatkan bahwa walaupun dalam masyarakat modern, manusia tetap membutuhkan Tuhan untuk membangun stable society. Dalam diskusinya di channel Unbelievable, Jordan mengingatkan pernyataan Friedrich Nietzsche di akhir abad 18. Nietzsche yang mempopulerkan frase God is dead di saat yang sama juga mengingatkan konsekuensi dari menghapuskan Tuhan sebagai sumber etika. Sama seperti kita menarik cornerstone dari fondasi yang akan menyebabkan kehancuran yang katastrofik. Faktanya, hanya berselang 40 tahun, ramalan Nietzsche terbukti dengan kebangkitan nihilisme dan komunisme yang menyebabkan dampak katastrofik pada kemanusiaan. Dalam sebuah estimasi yang dibuat bahwa korban kemanusiaan yang dihasilkan oleh ideologi sekuler
yang menghapuskan Tuhan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total korban peperangan atas nama agama. Paus Benedict dalam pidatonya di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa konsep dasar kemanusiaan berakar pada nilai dan tradisi Kristen. Kalau kita ingin mendapat buah namun mengabaikan akarnya, maka apa yang akan kita dapat adalah semua akan hancur, terjebak pada kepentingan kelompok dan hanya berakhir dengan retorika. Tuhan Yesus memberkati.